Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fayendri dengan NIM 2104328 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Ini merupakan tugas ke-11 saya dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi dengan topik kepailitan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu pailit, kepailitan, dan kepailitan menurut para ahli. Pailit adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditur secara adil dan tertib. Agar semua kreditur mendapat pembayaran menurut imbangan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Menurut M.N. Purwosubcipto, kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit adalah sedangkan berhenti membayar utang-utangnya. Yang dapat dinyatakan pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu lagi membayar utangnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan harta pailit yang pertama adalah hakim pengawas. Keberadaan hakim pengawas ini mutlak dalam penyelesaian kepailitan karena seperti diatur dalam pasal 56 Undang-Undang KPKPU yang sama dengan ketentuan pasal 64. Pengadilan wajib mendengar pendapat hakim pengawas sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit. Dengan disebutkan wajib, berarti menunjukkan pentingnya eksistensi hakim pengawas yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengemban tugas tersebut. Yang kedua adalah kurator. Dalam putusan pernyataan pailit harus diangkat kurator dan seorang hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang KPKPU, dapat diketahui bahwa pengangkatan kurator adalah kewenangan pengadilan niaga, tetapi masing-masing pihak dapat mengusulkan kurator. Pengadilan niaga dapat menentukan BHP sebagai kurator apabila debitur atau kreditor tidak dapat bersepakat untuk menunjuk salah satu kurator dari beberapa kurator yang diusulkan oleh masing-masing mereka. Yang ketiga adalah panitia kreditur. Ada dua macam panitia kreditur yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Kepailitan, yaitu yang pertama, panitia kreditur sementara. Menurut Undang-Undang Kepailitan Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 79, bahwa dalam putusan pailit, pengadilan dapat membentuk panitia kreditur sementara. Panitia ini terdiri atas 3 orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Kreditur yang dikenal adalah kreditur yang telah dilaporkan oleh diri. Kreditur yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia. Yang kedua adalah panitia kreditur tetap. Setelah hutang-hutang selesai dilakukan, hakim pengawas wajib menawarkan kepada kreditur untuk membentuk panitia kreditur tetap. Dalam menjalankan tugasnya, panitia kreditur tetap berhak meminta semua dokumen yang berkaitan dengan kepailitan dan memberikan nasihat kreditur. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan ini disebut surseance, yakni yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya untuk membayar utang-utangnya, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian baik seluruh maupun sebagian utang kepada kreditur. Selanjutnya yaitu pengadilan niaga. Pengadilan niaga di Indonesia merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar badan arbitras. Fokus utama penanganan perkara seputar pembuktian, verifikasi utang, actio pauliana, penundaan utang, hak kekayaan intelektual atau haki, dan sengketa kepailitan. Proses penyelesaian perkara melalui sistem peradilan niaga dinilai lebih adil, cepat, dan efektif. Selanjutnya itu karakteristik pengadilan niaga. Yang pertama yaitu kompetensi absolut. Kompetensi absolut merupakan kewenangan lembaga pengadilan melakukan pemeriksaan jenis perkara tertentu dengan mutlak. Yang kedua yaitu kedudukan pengadilan.
Pengadilan niaga memiliki tempat kedudukan terbatas di Indonesia, hanya ditemukan pada kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, Makassar, Semarang, dan Surabaya. Setiap pengadilan niaga memiliki wilayah regional. Contohnya Pengadilan Niaga Jakarta menangani wilayah regional Sumatera Utara, Aceh, Jambi, Sumatera Barat, dan Riau. Yang ketiga yaitu sistem pembuktian. Ditinjau dari aspek hukum acara, karakteristik penanganan perkara pengadilan niaga dalam sengketa kepailitan menggunakan sistem pembuktian sederhana. Misalnya, syarat kepailitan terdapat 2 atau lebih kreditur dan jatuh tempo hutang, sementara hutang tersebut telah ditagih dan tidak dilunasi oleh debitur. Yang keempat yaitu upaya hukum. Penyelesaian perkara pengadilan umum meliputi jenjang upaya hukum standar. Dimulai dari upaya hukum tingkat banding di pengadilan tinggi, kasasi di Mahkamah Agung, dan peninjauan kembali. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi pengadilan niaga. Yang pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.